Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat. Salam sehat untuk semuanya. Kembali lagi di channel gua, Hai Sensati. Pada hari ini, gua bakal ngebahas tentang hal yang lagi banyak diperbincangkan ya, terutama di 2023 ini. Pembahasan ini adalah tentang resesi. Kenapa gue ambil pembahasan ini? Karena banyak di luar sana juga yang bilang tuh Indonesia akan menguat, tetap stabil, tidak mengalami resesi atau bahkan krisis moneter seperti tahun lalu yang sangat dikenang tahun 98. Sebenarnya itu juga krisis moneter untuk semua negara ya, bukan Indonesia aja. Di sini gue cuman akan membahas dan pembahasan ini dimohon untuk kalian para viewer bisa menilai gitu loh, apakah benar Indonesia nggak bakal kena resesi atau malah sebenarnya ada faktor-faktor yang memang sedang ditutupi jika mana Indonesia juga akan masuk ke dalam jurang resesi. Oke, nggak usah banyak basa-basi. Untuk kalian yang belum subscribe di channel gue mohon subscribe-nya dan klik loncengnya untuk terus mendukung gue dan mengetahui postingan-postingan menarik apa aja dan juga informatif untuk kalian semua. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kali ini dari pembahasan resesi. Untuk kalian semua mungkin sering dengar akhir-akhir tahun ini, bahkan di akhir tahun kemarin 2022 atau pas COVID lagi merajalela di seluruh dunia, sering banget kalian kan mendengar itu kalimat-kalimat resesi. Namun apa sih pengertian dari resesi? Resesi itu adalah merupakan istilah yang digunakan untuk penggambaran suatu keadaan perputaran ekonomi di suatu negara yang menjadi lambat atau bahkan memburuk. Nah, keadaan tersebut bisa berlangsung dalam waktu lama. Penyebabnya adalah pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang menurun dalam 2 kuartal serta berlangsung terus-menerus. PDB ini merupakan aktivitas ekonomi suatu negara selama satu periode, guys. Apabila negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan dalam 2 periode, negara itu bisa disebut resesi, mengalami resesi. Dan menurut National Bureau of Economic Research NBIR yang berlokasi di Amerika Serikat, resesi adalah kondisi di mana negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi secara signifikan dalam jangka waktu beberapa bulan, yang dilihat dari beberapa hal, yaitu mulai dari PDB realnya, tingkat penganggurannya, produksi industri, penghasilan dari masyarakatnya, dan juga penjualan grosir retail. Terus dari resesi sendiri, gimana sih kita bisa membaca negara kita itu kemungkinan sedang mengalami resesi atau sedang menuju ke dalam jurang resesi. Nah, berikut untuk ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah turunnya inflasi. Inflasi, apa sih yang disebut inflasi? Inflasi itu adalah merupakan kondisi kenaikan harga yang cenderung terjadi dalam waktu lama. Itu kalaupun terjadi turunnya inflasi atau bisa dibilang kebalikannya dari inflasi, yaitu adalah deflasi, itu juga bisa menjadi suatu ciri dari adanya atau mungkin berjalannya suatu negara menuju jurang resesi. Lalu turunnya suku bunga. Untuk turunnya suku bunga ini, baik bunga simpanan dan pinjaman, tergantung dari suku bunga acuan yang dipakai oleh Bank Indonesia, khususnya di Indonesia, atau BI. BI sendiri merupakan bank sentral yang dapat menurunkan suku bunga acuan guna menjaga penyaluran kredit tetap terjaga. Nah, untuk data dari BI sendiri, sebenarnya
untuk beberapa bulan ke depan ini, kalau dari yang gue cari informasinya, BI ini sedang mempertahankan suku bunga acuan. Bisa kita lihat dari Kompas, BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI 7-day reserve repo rate di level 5,75% pada rapat Dewan Gubernur Februari 2023. Nah, ini aja yang ada di data pencarian dari search engine Google ya, yang keluar di bulan Februari aja. Untuk bulan ini mungkin belum ada. Setelah BI mengumumkan hasil RDG Februari 2023, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat. Namun penguatnya itu di angka 0,31% dari sebelumnya, yaitu dia naik ke posisi 15.159 rupiah per dolar AS. Namun di perdagangan Jumatnya, satu hari setelah pengumuman hasil RDG, ternyata nilai tukar kembali melemah, yaitu menurun lagi sehingga ditutup di 0,34%, yaitu di 15.210 rupiah per dolar AS. Penurunan atau pelemahan rupiah ini terjadi karena adanya sentimen eksternal, yaitu sikap Bank Sentral AS, Federal Reserve, yang masih hawkish. Nah, untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya apa sih hawkish? Hawkish itu adalah kebijakan yang cenderung lebih agresif dan lebih mengutamakan kestabilan harga. Nah, terus terjadinya pengurangan upah real. Apa itu pengurangan upah real? Yaitu adalah penurunan dari penghasilan setiap rakyat di suatu negara itu sendiri. Itu juga bisa menjadi suatu ciri di mana kita bisa melihat apakah negara tersebut itu mengalami resesi atau sedang menjalani posisi ke dalam jurang resesi. Nah, kenapa penurunan upah real ini juga masuk ke dalam ciri resesi? Karena jika terjadi dalam jangka waktu yang lama, bukan tidak mungkin perusahaan atau pemilik usaha juga akan melakukan efisiensi sehingga membuat kebijakan pengurangan upah dan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini terjadi karena adanya penghasilan dari masyarakat yang berkurang, lalu daya beli masyarakat juga akan berkurang dan berimbas ke produsen serta penjual. Nah, dari sini makanya kemungkinan besar perusahaan dan pemilik usaha akan melakukan efisiensi kerja, mulai dari PHK ataupun pengurangan upah. Lalu, ciri selanjutnya adalah jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Dari yang poin sebelumnya, ini menjawab tentang poin yang sedang kita bahas ini, yaitu jumlah pengangguran semakin meningkat. Karena terjadinya pengurangan upah real, di mana penghasilan dari masyarakat suatu negara itu menurun sehingga daya belinya juga menurun. Pastinya kan pengusaha dan produsen itu akan melakukan efisiensi tenaga kerja, baik dari pengurangan upah maupun PHK. Nah, dari PHK inilah yang akan membuat sebuah poin baru dan masalah baru yang bisa membuat suatu negara itu masuk ke zona resesi, yaitu adalah penganggurannya semakin banyak. Karena ketika terjadinya PHK, tentunya kan dari perusahaan-perusahaan juga akan memakai karyawan seminimal mungkin dan semaksimal mungkin. Jadi itu karyawannya minim tapi digunakan semaksimal mungkin.
dan juga dengan upah yang sesuai ketentuan. Biasanya itu bakal ada penurunan upah dan ditandatangani dan disetujui oleh pegawai-pegawai yang masih bertahan atau dipertahankan di situ. Dari adanya ini kemungkinan besar kan perusahaan juga nggak akan membuka lowongan kerja yang cukup untuk menampung tenaga kerja dan SDM yang ada di negara tersebut, sehingga pengangguran yang meningkat ini juga bisa dikatakan sebagai ciri dari negara yang sedang mengalami resesi atau mulai memasuki zona resesi. Lalu penyebab terjadinya resesi itu apa aja sih? Seperti yang tadi kita bahas, penyebab dan cirinya tadi, inflasi ini juga masuk ke dalam penyebab dari resesi itu sendiri. Inflasi dan deflasi, dua hal ini masuk sebagai penyebab dari resesi yang terjadi di suatu negara. Lalu adanya gelembung aset. Apa sih yang disebut gelembung aset itu? Gelembung aset itu suatu keadaan di mana banyak investor yang panik sehingga memutuskan untuk menjual saham, yang juga turut memicu terjadinya resesi. Gelembung aset ini memicu terjadinya resesi. Keadaan tersebut juga dikenal sebagai kegembiraan irasional yang kemudian menggembungkan pasar saham dan properti, sehingga gelembung tersebut pecah dan terjadi panic selling yang menghancurkan pasar dan semua berujung pada satu kondisi ekonomi, yaitu resesi. Saat para investor mengambil keputusan secara emosi, mereka akan membeli banyak saham ketika ekonomi dalam keadaan baik, dan sebaliknya para pemegang saham ini menjual sahamnya apabila kondisi ekonomi sedang berantakan. Terjadinya guncangan ekonomi yang mendadak. Pemicu lain dari resesi tersendiri adalah terjadinya guncangan ekonomi secara mendadak. Gimana itu bisa terjadi? Salah satunya ditandai dari guncangan daya beli yang menurun akibat kesulitan finansial, ya. Mungkin penyebab resesi ini kita bisa melihat apakah negara kita ini sedang mengalami resesi atau enggak, ya. Karena kalau boleh dibilang jujur sebagai orang yang bergerak dalam bidang perdagangan juga, gue merasakan ini. Daya beli dari masyarakat per awal tahun 2023 sampai saat ini itu sangat-sangat menurun. Juga terjadinya kayak persaingan harga pasar yang kurang baik, ya, dimana banyak pasar-pasar seperti distributor atau importir yang akhirnya menurunkan harga jualnya demi bisa memutar roda kehidupan dari perusahaan itu sendiri. Jadi ketika importir dan distributornya ini menurunkan harga, mau nggak mau pihak-pihak seperti resellernya akan kalah kabut, ya, karena kalah saing untuk perdagangannya. Nah, disinilah yang mungkin sangat-sangat berasa sih, ya, di tahun ini. Mudah-mudahan sih dari keadaan ini juga belum tentu, ya, negara kita itu punya resesi, cukup bahaya juga dampaknya yang diberikan. Bisa juga dikarenakan oleh masalah serius lainnya seperti hutang yang semakin menumpuk. Hutang tersebut akan membuat bunga membengkak hingga pada akhirnya berujung pada gagal bayar, di mana peminjam atau debitur tidak mampu melunasi hutang mereka. Nah, lalu poin dari penyebab resesi selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini yang kita tahu sebenarnya memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan juga negatif, di mana perkembangan teknologi ini cepat atau lambatnya juga akan menggantikan manusia sebagai pekerjanya. Dan dari pengurangan ini
lapangan kerja tentunya bakal tergantikan oleh artificial intelligence atau AI, mana lapangan kerja yang tadinya untuk SDM sumber daya manusia digantikan oleh robot. Memang untuk efisiensinya robot itu tidak memerlukan gaji, namun dari adanya penggantian SDM menjadi tenaga artificial intelligence atau AI ini juga menjadi turut andil penyebabnya resesi, karena dari pengurangan kerja atau PHK yang SDM-nya digantikan oleh AI ini akan membuat masyarakat itu kehilangan sumber mata pencahariannya lagi, dan juga akan menurunkan daya beli lagi, yang juga akan menjadi feedback buruk ke depannya bagi keberlangsungan ekonomi di suatu negara tersebut. Lalu produksi dan konsumsi yang tidak seimbang itu juga menjadi poin selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi menurun dalam 2 kuartal berturut-turut. Nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Nah, ini juga lagi terjadi nih, dimana yang gue lihat dalam keadaan saat ini, banyak orang-orang itu menjual barang yang sama tapi dengan harga bervariasi, jadi main murah-murahan dari mulai distributor dan importir. Ini gue nggak tahu, lebih ke kanibal ya. Kalau untuk penjualan fisiknya lebih ke kanibal, dimana fisiknya itu sama tapi harganya main bersaing di zona yang nggak bagus gitu, jadi saling main murah-murahan. Dan dari sini juga yang gue tahu itu mereka itu banyak melakukan impor untuk menjual barang yang lebih murah. Nah, dari keberlangsungan ini, kalau impor kita lebih banyak sedangkan ekspor kita terus menurun, ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya resesi ya guys. Lalu gimana sih cara mencegah resesi ekonomi itu? Untuk cara mencegahnya itu adalah pemerintah dianjurkan untuk belanja besar-besaran. Kenapa belanja besar-besaran? Karena jika pemerintah bisa melakukan belanja secara besar-besaran, dengan begitu permintaan dalam negeri akan meningkat, sehingga dunia usaha akan tergerak untuk berinvestasi. Ini bisa menjadi cara meredam efek domino dari resesi itu sendiri. Lalu adanya bantuan UMKM, penempatan dana perbankan, serta penjamin kredit modal kerja bagi korporasi. Dan untuk kita sebagai masyarakat yang biasa-biasa aja, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi resesi sendiri? Mungkin di sini kita lebih dianjurkan untuk memiliki dana darurat yang cukup, minimal 3 kali penghasilan per bulannya. Nah guys, ini cukup agak sedikit menjadi dilematika sendiri ya, terutama di Indonesia yang mayoritas pemuda-pemudanya itu juga sedang mengalami masa di mana bisa dibilang adanya daya konsumtif yang nggak sesuai dengan penghasilannya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kalau boleh dibilang, semenjak merebaknya era-era flexing itu dari banyak para orang-orang kaya lah ya, atau public figure yang mungkin duitnya nggak berseri, itu jadi contoh buat anak-anak muda zaman sekarang mengikuti gaya mereka. Jadi mereka itu nggak mengedepankan bagaimana perjalanan hidup ke depannya, tapi lebih mengamati jalan acara perjalanan hidup saat ini aja. Jadi banyak banget ya yang gue lihat itu anak muda sekarang tuh gampang beli apa-apa dan menggampangkan yang namanya kredit utang. Sorry guys. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu gue lihat sih lebih mengutamakan hutang untuk
ya sebagai ini sekundernya aja sih, sebenarnya kebutuhan sekundernya aja, bukan primernya. Jadi mereka lebih sering melihat banyak contoh-contoh flexing yang mulai merebak sehingga berani gitu untuk melakukan peminjaman kredit yang padahal mereka sebagai debiturnya pun juga belum tentu mampu untuk melakukan pembayaran ke pihak bank yang bersangkutan. Nah, dari sini juga mungkin gaya-gaya hidup yang flexing yang sering dilakukan oleh para public figure atau orang-orang yang duitnya nggak berseri di sini juga sangat gue sayangkan, karena memberi contoh negatif bagi para anak muda sekarang. Toh juga kalian bisa lihat untuk anak muda zaman sekarang aja mencari lapangan kerja aja itu juga udah sulit, lalu ditambah lagi dengan contoh negatif yang dibawakan oleh mungkin public figure dan orang-orang yang uangnya itu nggak berseri, itu jadi membuat mereka lebih ke wah kayaknya bisa nih gue mengandalkan kreditur. Nah disinilah yang cukup membahayakan ya, karena dari kreditur itu juga anak-anak muda sekarang nggak punya pegangan untuk kedepannya gitu. Oke. Mungkin sampai sini aja untuk pembahasan gue kali ini tentang resesi. Bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon subscribe-nya. See you the next video. Ciao.